kenakalan kedua yang paling sering dilanggar oleh anak-anak kita, ya, yang paling sering kita jumpai kepada anak-anak kita yang kedua adalah sering meninggalkan sholat. Apakah anak kita itu sholatnya tepat waktukah, di masjidkah, berjamaah, atau justru molor, ya, di akhir-akhir waktu, ya, ditunda-tunda. Nopo manes boten sampai nopo mengerjakan sholat, meninggalkan sholat secara disengaja. Nah, karena apa? Faktanya sekarang itu Bapak Ibu rahimakumullah, masjid-masjid kita ini dipenuhi dengan apa? Kalangan apa ya? Usia-usia 60-an ke atas begitu loh. Di usia saya itu nggak ada ya Bapak Ibu rahimakumullah. Pensiunan Pak. Jadi ini yang harus kita apa ya, bahan kita gitu ya. Terlebih sholat subuh, saya perhatikan di mana-mana itu masya Allah gak ono arek-arek nom-nomane Pak kula niku misalkan teng masjid ngono boten enten sama sekali. Niki lho arek-arek nang ndi lah dibuka ta boten kalian sekali. Nah kemudian begini ya, masjid ini terkadang membutuhkan anak-anak muda gitu loh. Masjid ini terkadang membutuhkan bantuan dari anak muda, entah itu apa bagian penggeraknya, ya, bagian medianya seperti ini. Ini pasti kita membutuhkan anak muda dan berkolaborasi dengan anak-anak muda. Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah. Walaupun kampus kita di samping ini dekat, ya, dengan masjid, ya mohon maaf, saya jelaskan sekarang masih banyak. Saya menjumpai anak-anak mahasiswa itu kemarin yang masih asik di nongkrong di samping masjid, di depan kampus. Saya tahu gitu loh. Apalagi kemarin saya tiba di sini tuh sebelum sholat isya. Kok si akeh arek-arek mahasiswa sing sik betah ngoten lho. Tinggalkan sejenak nang masjid, wong masjidnya nggih enak, adem, bersih, free dengan wifi. Nggih napa mboten? Enten kopine pisan lho. Nah, tapi kok arek-arek nom-noman kok gak betah ngoten lho teng masjid. Ya itulah Bapak Ibu rahimakumullah, zaman itu sudah berubah. Ya, zaman itu sudah berubah. Perkembangan zaman itu sudah sangat cepat begitu loh. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah tegaskan, ya. Allah tegaskan di dalam Quran surat Toha, ya. Surat Toha surat 20 ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkanlah kepada keluargamu, anak-anakmu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian terhadap kebaikan tersebut loh. Jadi harus sabar gitu Bapak Ibu ya. Dan salah satunya anak-anak muda hari ini tidak betah ke masjid itu karena ada beberapa faktor juga gitu loh. Mungkin dari teman juga terpengaruh di situ ya, atau mungkin dari lingkungan. Walaupun masjidnya bagus seperti ini, bersih ya, adem, nyaman untuk beribadah, karpetnya nggih empuk gitu loh, bersih, wangi, kamar mandinya nggih bersih, wangi. Akan tetapi fasilitas-fasilitas itu, penunjang di masjid itu ia gunakan hanya untuk sekedar mampir saja, sekedar ke toilet ya. Terus kemudian mereka keluar gitu loh. Artinya apa? Di sini harus ada penekanan khususnya bagi para orang tua ya. Bagaimana kita itu harus mampu mengajak anak-anak kita itu untuk melatih mereka, membiasakan mereka betah teng masjid. Boniku sholat, boniku baca Al-Quran, boniku mek sekedar HP-an kali wae kan boten napa-napa. Minimal mereka niku betah gitu loh. Minimal mereka niku betah, nyaman. Nah, meskipun kalau misalkan anak-anak kecil sholatnya kadang sik grusek-grusek ya, boten napa-napa jenenge lare alit. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah harus kita awasi gitu loh. Nah kalau misalkan kecilnya mereka sudah terlatih untuk menunaikan ibadah sholat di masjid, insya Allah besarnya nggih akan apa? Akan terbiasa gitu loh. Akan tetapi zaman kita itu sudah berubah, banyak sekali anak-anak muda hari ini yang
terlelap dalam tidurnya. Entah itu mereka dalam faktor lingkungan, boiku senengane begadang, turune bengi-bengi, kadang nyangkruke bau bengi-bengi sampai jam 1 ngoten. Nah, ini harus kita ingatkan anak-anak kita, terlebih anak-anak kita yang masih produktif, usia SMP, SMA, mahasiswa, itu harus kita ingatkan gitu loh. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ini ayatnya umum di dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 43. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Masalakakum fi saqor?" Apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka Saqor? Qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, ya. Mereka menjawab, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, alias meninggalkan sholat secara disengaja.